Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Kalasan, Ibu Hajah Nurdianti. Yang saya hormati segenap pengurus Pimpinan Cabang Aisyah Kalasan. Dan yang saya hormati ibu-ibu pengurus dan anggota Pimpinan Ranting Aisyah Purwomartani. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua berupa iman, Islam, dan ihsan. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, perkenankanlah saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan bentuk-bentuk berbuat baik kepada saudara, yang saya ambil dari buku Akhlak. Kita sebagai seorang muslim mengetahui secara persis pentingnya berbuat baik kepada saudara. Apa sajakah atau bagaimana caranya untuk berbuat baik kepada saudara? Baik kepada saudara yang sekandung, ya, saudara yang sedarah, maupun kepada saudara sesama muslim. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara hubungan persaudaraan. Yang pertama, memelihara hubungan silaturahim. Memelihara hubungan silaturahim ini perlu dipelihara karena sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang menerangkan tentang pentingnya hal itu. Di antaranya, saya bacakan dalam sebuah hadis, man sarahu ayyaba satalahu fi rizqihi aw yungsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah, muttafaqun alaih. Yang artinya, barang siapa ingin rizkinya dilapangkan Allah atau ingin usianya dipanjangkan, maka hendaklah ia menjaga hubungan silaturahim. Hadis riwayat muttafaq alaih. Lalu cara yang kedua yaitu saling membantu dan saling tolong menolong. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Karena itu setiap orang tak dapat hidup sendirian tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Demikian juga dalam lingkungan keluarga, seorang ayah membutuhkan bantuan ibu, kakak membutuhkan bantuan adik, dan seterusnya. Tentu saja tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, bukan dalam hal maksiat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan hendaklah kamu sekalian tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu sekalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Lalu cara yang ketiga, berbuat baik kepada saudara adalah bermusyawarah dalam memecahkan suatu masalah. Dalam menghadapi dan memecahkan persoalan maupun apapun, ya, hendaklah dilakukan dengan cara bermusyawarah sehingga hubungan baik dengan saudara dapat terjalin dengan harmonis. Janganlah memaksakan pendapat kepada orang lain dan hormatilah hasil putusan musyawarah. Ya. Allah berfirman yang berbunyi wasyawirhum fil amr, dan hendaklah kamu sekalian bermusyawarah dalam menghadapi suatu urusan. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Cara berbuat baik kepada saudara yang keempat adalah saling menyayangi dan saling menghormati. Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya agar selalu menyayangi dan saling menghormati terhadap saudaranya. Adik menghormati kakaknya, keponakan menghormati paman atau bibinya, dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena perilaku semacam ini telah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Rawahu Ahmad. Yang artinya, bukanlah masuk golongan kami muslim orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu adalah 4 cara berbuat baik kepada saudara. Lalu bagaimana cara berbuat baik kepada saudara sesama muslim? Nah, ada beberapa ya. Yang pertama yaitu tanamkanlah sikap cinta mencintai ya. Karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Anasin an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antaramu kecuali mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Lalu cara yang kedua yaitu sikap kasih mengasihi. Di samping cinta mencintai, umat Islam juga diperintahkan untuk saling mengasihi antara sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Nu'man ibnu Bashir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan muslim dalam cinta dan kasih serta sayangnya kepada sesamanya bagaikan satu badan. Apabila satu anggota tubuh itu menderita, merasakanlah sakit itu ke seluruh tubuh sehingga tidak dapat tidur dan kepanasan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, berbuat baik kepada saudara sesama muslim yang ketiga yaitu sikap saling hormat dan menghormati. Sikap hormat menghormati merupakan salah satu akhlak yang mulia dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim saudara muslim lainnya tidak boleh mengkhianatinya, mendustainya, dan tidak boleh menghinanya. Setiap muslim atas muslim lainnya haram pribadinya, kehormatannya, harta kekayaannya, dan darahnya. Takwa itu di sini sambil mengisyaratkan ke dada, cukup kejahatan seseorang yang dilakukannya apabila menghina saudara yang muslim. Cara berbuat baik yang keempat yaitu tolong menolong ya, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa berbuat baik kepada saudara sendiri pun harus membangun sikap tolong menolong, begitu juga kepada sesama manusia, sesama muslim khususnya. Lalu yang kelima, berbuat baik kepada sesama muslim antara lain adalah mendamaikan yang berselisih. Perselisihan dan pertengkaran seringkali menjadikan retak dan rusaknya persaudaraan antara sama muslim, bahkan menjadikan orang gelap mata terhadap saudaranya. Padahal menurut ajaran Islam, antara seorang muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara,
Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Dalam riwayat lain, laisal kadzabul ladzi yuslihu bainan nasi wa yaqulu khairan wa yanmi khaira. Rawahu Muslim. Bukanlah seorang pendusta, seorang yang berusaha mendamaikan sama muslim untuk berkata baik atau mencari kebaikan. Lalu apa saja hak dan kewajiban sama muslim? Ada 6 macam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Yang pertama, ya, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya yang pertama adalah mengucapkan salam. Yang kedua, menghadiri undangan. Yang ketiga, memberi nasihat. Yang keempat, mendoakan orang yang bersin. Yang kelima, mengunjungi orang yang sakit. Dan yang keenam, mengiringi jenazah. Baiklah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa kita amalkan dan menjadi manfaat dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.